我觉得现在就很合适。不能这样吃面吗？可以呢。又对不起了。上屋自查一下，或者是你问一下别人都可以。 Halo guys, sebelum mulai bercerita, saya sangat mengharapkan Anda mau menekan tombol subscribe, like, share, dan bahkan saya sangat senang membaca setiap komentar yang Anda tulis. Terima kasih. Sangche membuka hadiah dari Tuan Chasu yang berupa sebuah kamera. Namun tiba-tiba dia terkejut karena di dalamnya terdapat swafoto tulang selangka Tuan Chasu. Sangche ngedumel bahwa Tuan Chasu tidak tahu malu karena berfoto seperti itu, dan bahkan mengirim pesan kepadanya untuk menanyakan apakah dia menyukainya. Sangche membalas dengan mengatakan bahwa ia tidak dapat melihat foto itu dengan jelas. Tuan Chasu menanyakan jika Sangche setuju, dia akan mengirim foto yang lebih jelas. Sangche mengatakan bahwa Tuan Chasu adalah seorang pria tua yang licik. Setelah mengucapkan selamat malam, Sangche mengubah nama panggilan Tuan Chasu dari kakak nomor 2 menjadi pengejar. Sangyan, kakak Sangche mengirim angpao dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sangche. Sangche menyampaikan kepada Sangyan bahwa dia mungkin akan punya pacar, dan calon pacarnya itu sedikit lebih tua daripada Sangyan. Sangyan menjadi gelisah dan langsung meneleponnya. Dan kemudian memperingatkan bahwa Sangche jauh-jauh datang ke Yihe adalah untuk belajar, bukan untuk berpacaran. Tak lama kemudian, Sangche mengenakan gelang yang diberikan Tuan Chasu dan bermaksud hendak mengambil foto gelang di tangannya. Tiba-tiba Ningwei muncul dan menggodanya. Ningwei bertanya apakah gelang itu pemberian teman kakak Sangche itu. Sangche mengangguk mengiyakan. Ningwei berkata, Sangche harus berpikir hati-hati tentang kapan harus menyetujui Tuan Chasu menjadi pacarnya. Ningwei juga menasihati agar Sangche selalu melindungi diri. Sesaat kemudian, Sangche mengatakan bahwa dia masih agak khawatir, takut Tuan Chasu hanya bersikap impulsif. Ningwei mengatakan jika Sangche benar-benar khawatir, dia bisa mengujinya. Esok harinya, saat makan bersama di sebuah restoran, Yuxin kaget melihat gelang di tangan Sangche dan bertanya kapan Sangche membeli gelang itu. Ningwei menjelaskan bahwa gelang itu adalah pemberian teman kakak Sangche. Tuan Chasu mengirim pesan, bertanya apakah Sangche ada waktu besok. Ketika Sangche hendak menjawab, tiba-tiba Ningwei mengingatkan bahwa ini saatnya untuk menguji Tuan Chasu. Ningwei pun meraih telepon dan membalas tidak. Tuan Chasu menerima pesan itu dan bingung. Lalu dia bertanya, bagaimana kalau besok lusa? Karena masih ingin menguji, Sangche menjawab, mungkin tidak bisa. Tuan Chasu menjadi tambah bingung dan bertanya kepada teman kerjanya. Sementara itu di sisi Sangche sendiri, ia tampak mulai cemas. Cemas jika Tuan Chasu tidak akan membalas pesan lagi, tapi Ningwei menenangkannya dengan mengatakan bahwa teman kakak Sangche itu pasti akan lulus tes ini. Ternyata benar, Tuan Chasu menanyakan bagaimana kalau Kamis malam. Sangche melirik Ningwei sebelum menyetujui. Ningwei memberi tanda setuju karena menurutnya sudah lulus tes. Pada hari yang ditentukan itu, Sangche berdandan dengan sangat cantik. Ketika sudah pamitan dengan teman-temannya bahwa ia akan makan malam dengan Tuan Chasu, tiba-tiba Tuan Chasu meneleponnya. Tuan Chasu mengatakan bahwa dia tidak bisa makan malam karena ada masalah di kantornya. Sangche memaklumi dan menyuruh Tuan Chasu fokus pada pekerjaannya. Akhirnya Sangche ikut pergi makan mie bersama teman sekamarnya dengan busana makan malamnya. Hari berikutnya, untuk kedua kalinya Tuan Chasu membatalkan rencana makan malam karena ada masalah di pekerjaannya. Setelah 3 kali kecewa, Sangche juga merasa frustrasi. Teman sekamarnya pun merasa kasihan pada Sangche. Setelah diabaikan sekali lagi, Sangche kembali ke asrama tanpa banyak peduli. Kali ini bukan karena pekerjaan, tetapi dia juga tidak mau repot-repot untuk bertanya.
Ternyata Tuan Chasu pergi ke sanatorium, melihat ayahnya yang berada dalam kondisi koma selama beberapa tahun setelah peristiwa kecelakaan mobil, dan kondisinya akhir-akhir ini semakin memburuk. Duduk di samping ayahnya, Tuan Chasu mengingat masa lalu. Malam itu, ketika ayah Tuan Chasu kembali ke rumah, dia sangat takut dan memberitahu ibu Tuan Chasu dan Tuan Chasu bahwa dia telah menabrak seseorang dengan mobilnya. Baik ibunya maupun Tuan Chasu ingin ayahnya menyerahkan diri, tetapi yang mengejutkan mereka, ayahnya melompat dari gedung. Sejak itu, Tuan Chasu bekerja keras untuk mendapatkan uang. Awalnya dia tidak berencana untuk kuliah di Universitas Nanwu, tetapi ibunya bersikeras agar dia menyelesaikan pendidikan kuliahnya. Kemudian, ibu Tuan Chasu juga jatuh sakit, dan Tuan Chasu meminjam 30.000 yuan dari keluarga Sangyan dengan harapan dia akan menerima perawatan yang layak. Namun, ibu Tuan Chasu tidak ingin berutang lebih banyak uang demi dirinya, yang menambah tekanan pada Tuan Chasu. Di kamar asrama, sementara teman sekamarnya belajar, Sang Che tampak frustrasi menunggu kabar dari Tuan Chasu. Tapi kemudian, Sang Che mengirim pesan menanyakan Tuan Chasu sedang di mana. Tuan Chasu yang kelelahan pulang ke rumah, menerima pesan dari Sang Che. Ia menjawab bahwa baru sampai di rumah. Namun saat akan membuka kunci pintu rumah, setelah mempertimbangkan beberapa hal, ia memutuskan untuk menelepon Sang Che dan mengatakan bahwa ia ingin datang menemuinya. Mendengar berita itu, teman sekamar Sang Che bergegas mendandani dan mengambil tas Sang Che, lalu menyuruhnya untuk segera pergi menemui Tuan Chasu. Sambil makan, Tuan Chasu menanyakan bagaimana kabar dan kegiatan Sang Che beberapa hari ini. Sang Che menjawab bahwa ia cukup banyak kegiatan belakangan ini, termasuk menunggu seseorang yang akan mengajaknya pergi berkencan. Tuan Chasu kaget dan mengatakan bahwa benar-benar sibuk dan tak menyangka bahwa Sang Che menunggunya. Tuan Chasu pun segera minta maaf. Sang Che tidak terlalu senang dengan hal itu, tetapi ia mengerti bahwa itu karena pekerjaan dan tidak marah. Sang Che pergi ke sebuah stan pedagang yang menjual gula-gula kapas. Setelah diizinkan, ia membuat gula-gula kapas sendiri. Tuan Chasu datang menghampiri. Ketika melihat Sang Che sedang serius membuat gula-gula kapas, ia melihat gelang yang ia berikan di pergelangan tangan Sang Che. Setelah jadi, Sang Che memberikan gula-gula kapas itu kepada Tuan Chasu. Katanya memakan gula-gula dapat membuatnya merasa lebih bahagia. Ini adalah pertama kalinya Tuan Chasu dihibur seperti ini, dan ia merasa senang. Setelah itu, Tuan Chasu menyimpulkan bahwa Sang Che telah setuju untuk menjadi pacarnya. Tapi Sang Che menyangkal, atas dasar apa Tuan Chasu berkesimpulan begitu. Tuan Chasu menjawab bahwa siapa orang yang akan membuat gula-gula kapas hanya untuk teman biasa. Sang Che terdiam dan kemudian menyarankan kepada Tuan Chasu untuk mencari kiat-kiat di internet tentang cara mendekati seorang gadis. Tuan Chasu bertanya apakah Sang Che punya waktu besok pagi. Sang Che menjawab bahwa besok pagi dia akan mengikuti sebuah seminar di kampusnya. Kemudian Sang Che menyampaikan bahwa mungkin sore. Namun Tuan Chasu yang sudah keburu kecewa berkata mungkin lain waktu dan langsung pergi sebelum Sang Che menyelesaikan ucapannya. Sang Che menghadiri acara seminar bersama Wang Wang. Mereka duduk di bangku belakang dan tak menyangka Tuan Chasu muncul di ruangan itu. Wang Wang segera pindah tempat duduk ke bangku depan. Setelah duduk di samping Sang Che, Tuan Chasu menggoda Sang Che. Sang Che tidak bisa menahan untuk tersenyum senang, apalagi melihat penampilan Tuan Chasu yang tampak modis dan lebih muda. Dari bangku depan, diam-diam Wang Wang mengambil foto mereka dan kemudian membagikannya di grup WeChat. Grogi atas kehadiran Tuan Chasu, Sang Che memilih pura-pura ngantuk dan mau tidur sebentar sebelum acara dimulai. Ketika Sang Che pura-pura tidur, Tuan Chasu mendekatkan wajahnya dan kemudian menempelkan telunjuknya di pipi Sang Che.
Terima kasih sudah menonton. Untuk nonton episode berikutnya, lihat di playlist channel ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan tulis komentar ya guys. Thank you.